Baik ibu-ibu ya, mudah-mudahan dengan basmalah dan hamdalah langkah kita dari rumah ke masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya. Tidak satupun amal ya kalau tanpa bismillah, juga satu majelis yang tanpa sholawat, maka majelis itu katanya berbau busuk, Bu. Jadi paling tidak kita bersolawatlah 3 kali mah ya. Mangga kita ini lagi tambah lagi salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ma rusyida umuruna wa idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur kepada Allah ya Ibu. Ibu-ibu ada keinginan untuk belajar mengurus jenazah. Mengapa? Karena Masya Allah ya, 3 tahun kemarin kami berusaha membuka training di Syiarul Islam, Bu. Kebetulan teman saya nanya ke saya, Cisri katanya, siap nggak ngasih kursus perawatan jenazah? Oke lah, kata saya harus kaderisasi nih, barangkali saya juga kapan meninggal harus ada yang melanjutkan gitu ya Bu. Ternyata nggak ada yang daftar sama sekali Bu. Subhanallah. Ternyata ibu-ibu, kalau laki-laki mah alhamdulillah ada banyak yang daftar Ibu, tapi ibu-ibu ini nggak ada yang daftar untuk ikut perawatan, bagaimana cara mengurus jenazah. Secara fikih, secara hukum, memang hukum merawat jenazah ini apa Bu? Fardu kifayah. Tapi apakah kita bebas begitu saja untuk tidak tahu apa-apa Bu? Kalau ternyata ada yang meninggal pas nggak ada yang bisa sama sekali, gimana coba? Dan ini kejadian Bu, di beberapa tempat pernah terjadi. Di tempat saya pun pernah Bu, waktu itu Pak RT meninggal. Pak Kipayahnya juga orang yang bisa mengurus di sebelah selatan, sedang nggak ada dua-duanya Bu. Gimana Bu itu kalau nggak ada yang bisa sama sekali? Ya, alhamdulillah anak saya pulang dari pondok dan kuliah di sini, saya tarik aja dia. Turun kamu, kata saya, itu nggak ada yang bagaimanapun wajib kan. Tadinya mah dia juga nggak mau Bu, sama abinya dibujuk-bujuk, ayo ditemenin sama abi. Akhirnya saya yang mengurus kain kafannya dan dia yang memandikan dan mengkafani. Juga ketika kakak saya meninggal Bu, di belakang Kecamatan Kuningan Bu, kakak saya perempuan meninggal. Waktu itu dicarilah ibu kipayahnya Bu, di daerah Awirarangan. Kebetulan sedang nggak ada. Coba gimana Bu? Kakak ipar saya sampai waduh panik gitu. Aduh gimana tuh? Alhamdulillah saya terjun Bu. Udah kata saya, insya Allah saya juga bisa. Alhamdulillah, syukur tuh. Urus Cecil, katanya panguruskan Cecil. Cecil lagi syukur. Saya ambil alat-alat dari RT saya Bu. Kebetulan di RT saya juga udah lengkap ini Bu. Paket untuk jenazah itu ya. Dan alhamdulillah ini dari mana Bu? Ya alhamdulillah Bu, ini untuk di daerah di tempat-tempat, di masing-masing tempat sebaiknya memang ada Bu, ada persiapan. Mengapa? Karena kalau orang di suatu rumah ada yang meninggal, itu kondisi kan rata-rata panik Bu ya, nggak mungkin untuk beli ini gitu kan. Tapi kalau di suatu RT udah siap, insya Allah ini memudahkan ya Bu ya, memudahkan. Bahkan alhamdulillah kalau di RT saya Bu, ini juga barangkali ya nggak tahu, mungkin di ibu-ibu juga sudah ada ya, tapi barangkali untuk menjadi perbandingan ya Bu.
Di RT saya itu setiap tahun ada dana kematian bagi yang daftar, Bu, tidak memaksa ya. 30.000, Bu, satu tahun. Enggak, satu tahun. Yang daftar aja. Itu nanti kalau dia meninggal, paket ini sudah gratis dan ditambah uang 1,5 juta. Ini kalau bagi orang yang kaya, Bu, yang punya kecukupan, ketika ada yang meninggal itu nggak masalah. Tapi bagi orang-orang yang di bawah, ini sangat membantu, Bu. Mengapa? Karena kan harus ngurus penguburan dan lain sebagainya, ya, Bu, ya. Itu penguburan kan orang-orang yang menggali kubur. Kalau di tempat saya tuh biasanya dikasih makan dan kami tuh alhamdulillah, Bu, di RT saya ya, Bu, ya, untuk perbandingan di Cijalin itu kalau ada yang meninggal, ibu-ibu siap untuk apa? Cari bunga-bunga, kemudian untuk penguburan ibu-ibu memasak ya dan menyiapkan untuk yang menggali itu biasanya disediakan bukan cuma makan tapi kami membungkus beras, mie dan uang. Misalnya untuk berapa orang begitu. Bapak-bapaknya menyiapkan alat-alat pemandian dan menunjuk siapa-siapa yang akan menggali. Kerjasama seperti ini sangat diperlukan, Bu, bagi orang yang sedang ditimpa musibah kematian, Bu, ya. Alhamdulillah ini sudah ada bagus, memang banyak di setiap tempat rata-rata sudah menyiapkan paket ini dan memang betul-betul diperlukan, Bu. Ya, sekali lagi saya ucapkan saya bersyukur kepada Allah, ibu-ibu siap ya, Bu, untuk belajar. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti itu, Bu. Ketika ibu kipayah, bapak kipayah sedang nggak ada, Masya Allah ya, Bu, ada yang menggantinya ya. Dan memang paling utama sebenarnya saya sendiri bisa itu, Bu, itu mengingat kata-kata almarhumah ibu ya, Bu, ya. Waktu saya masih SD, ibu saya tuh manggil saya ketika ada yang meninggal. Sini, 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 katanya. Sebenarnya kalau ada yang meninggal itu bukan kewajiban bapak kipayah, ibu kipayah, katanya. Yang paling wajib itu anak-anaknya, katanya begitu. Ya, Bu, ya. Makanya ketika saya di Kohati, Bu, Kohati itu HMI Wati ya, Bu, ya. Saya kebetulan pegang Departemen Diskusi dan Pengembangan di Fakultas Hukum UII ya. Sehingga kalau ada undangan-undangan seminar, ya, Bu, diskusi dan lain sebagainya itu masuknya ke saya. Waktu itu saya dapat undangan dari Fakultas Tarbiyah, dulu mah IAIN ya, Bu, ya, sekarang UIN Sunan Kalijaga. Dapat undangan kursus merawat jenazah. Wah, langsung aja, Bu, ingat sama kalimat-kalimat dari Ibu ya. Saya aja yang berangkat berdua dengan teman saya yang dari Bangka, Bu. Kami belajar 2 kali, saya belajar 2 kali, Bu, di IAIN Sunan Kalijaga dan di Masjid Kauman Keraton, ya, Bu, ya. Itu hanya teoritis, Bu. Prakteknya alhamdulillah ketika di keluarga ada yang meninggal, saya menyertai ibu kipayah sehingga praktek ini lebih apa? Lebih jelas begitu. Kalau hanya teoritis memang kurang, Bu, ya. Tapi kalau pernah ikut mengurus gitu itu lebih ini ya, Bu, ya. Ya begitu ya, Bu, ya. Sekedar pengantar. Kalau teoritisnya waktu di Al Irsyad fotokopi makalah, di sini nggak fotokopi, Bu. Iya ya, dulu di Al Irsyad juga diadakan, Bu. Kebetulan Ibu Aida yang ini yang memanggil, yang mengundang saya. Waktu itu saya ini kan saya nggak mengingatkan, saya pikir Ibu Aida udah ingat. Ada dua ini, ada makalah yang waktu saya ikut apa
ikut kursus di IAIN Kalijaga ya. Itu ada makalah yang waktu saya ngasih kursus di Al Irsad, Bu Aida fotokopi untuk yang hadir ya Bu. Dan juga ada fadilahnya Bu. Masya Allah Bu. Saya bacakan ya Bu fadilahnya. Ini ininya makalah yang bisa difotokopi dan insya Allah Bu Aida sudah punya Bu ya. Sudah punya kan ya. Ya. Kita Bu kepada orang tua ya Bu. Ada Bu yang tidak punya salah sama orang tua. Masya Allah sama orang tua tuh Masya Allah ya Bu ya. Pasti ada aja, tidak mungkin nggak ada. Dan fadilah mengurus jenazah Bu, Masya Allah. Ini saya fotokopi dari kitab Muntahob Ahadis Bu ya. Saya bacakan Bu ya, Masya Allah. Kalau orang tua kita meninggal, jangan sampai nggak ikutan Bu. Jangan sampai nggak ikut mengurus. Karena pasti Bu ada aja kesalahan. Kalau tidak bisa dikatakan banyak sekali ya Bu ya. Sama orang tua mah mesti ada Bu. Kita tuh kesalahan tuh. Coba nih fadilahnya Bu ya. Saya baca terjemahannya aja Bu ya biar cepet. Dari Rafi radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan jenazah lalu menyembunyikan aib yang ada padanya, maka Allah mengampuni 40 dosa besarnya. Masya Allah. Mengampuni 40 dosa besarnya. Dan barang siapa yang menggali kubur baginya dan saudaranya hingga ia menguburkannya, maka seolah-olah ia memberinya sebuah tempat tinggal sehingga ia dibangkitkan. Satu lagi Bu, ini lagi. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan jenazah lalu ia menyembunyikan aib yang ada padanya, maka Allah mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Dan barang siapa mengkapani mayit, maka Allah memberinya pakaian dari sutra tipis dan sutra tebal di surga. Luar biasa fadilahnya ya Bu ya. Jadi terutama kalau orang tua kita meninggal, jangan sampailah kita nggak ikut ya Bu ya. Ini juga menjadi targhib atau penyemangat bagi para pemandi jenazah. Saya sendiri tidak sengaja Bu. Dari dosen aja saya disuruh keluar sama suami, masa tiba-tiba pengen menjadi ibu kifayahnya punya. Itu gara-gara saya ikut ambil tanggung jawab memandikan kakak saya yang di belakang Kecamatan Kuningan Bu. Tetangga-tetangga pada hadir, akhirnya tahu saya bisa, akhirnya diminta itu keterusan. Dan alhamdulillah suami, kalau dari dosen saya diminta resign ya Bu ya. Untuk ini mah ya Umi niat khidmat katanya. Niat khidmat sama umat. Jadi tidak boleh Bu ada niat untuk kata Sunda mah pakasaban ya Bu ya. Untuk mencari apa? Uang ya nggak usah. Untuk itu mah niat kita. Dan jarang yang mau Bu. Seperti saya katakan 3 tahun kemarin di SI nggak ada yang ikut ini. Karena ini Pak pekerjaan inilah petugas kebersihan mungkin ya Bu. Tapi maaf Bu, kalau pemandi jenazah itu bukan petugas kebersihan biasa. Dalam banyak hal dia harus punya skill yang lain Bu. Dia harus punya keilmuan, tauhidnya harus mantap. Nggak takut. Kan yang meninggal tuh tidak semuanya normal Bu. Ada yang macam-macam. Ya Bu ya.
Ada yang macam-macam yang meninggal tuh Bu, ada yang punya penyakit menular dan lain sebagainya. Kalau dianya tidak yakin kepada Allah, takut Bu untuk menjadi pemandi jenazah itu. Tapi kalau dia tauhidnya tinggi, apapun, asal kita sudah ini ya Bu, lahiriahnya kita ikhtiar pakai sarung tangan, pakai apa gitu, sarung tangan yang plastik begitu ya. Lupa saya nggak bawa contohnya ya Bu ya. Juga pakai selemek plastik begitu ya. Oh udah ada ya, oh ya, ya alhamdulillah. Itu jangan sampai tidak pakai sarung tangan Bu ya, insya Allah. Karena kita tidak tahu Bu. Dan karena saya sudah agak sering mengurus jenazah Bu, itu macam-macam Bu. Ada Bu yang saya membersihkan sebelum mandi besar itu, sebelum wudhu itu istinja dulu. Apa Bu istinja? Membersihkan lubang depan dan belakang ya Bu ya. Itu pernah Bu saya membersihkan lubang belakang setengah jam gak habis-habis Bu. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semua normal ya Bu ya, husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah Bu. Saya iri sama ibu saya Bu. Hari terakhirnya amalan lengkap Bu. Masya Allah. Dan masih dalam keadaan sehat. Ini bukan saya sombongkan ya Bu, tapi mudah-mudahan menjadi targib, penyemangat bagi kita semua untuk bisa seperti itu. Alhamdulillah Bu, Kun Biang Ibu, itu dari maghrib tuh amalan maghrib Bu, Yasin dan lain sebagainya. Jam 2 bangun tahajud dan ngaji sampai subuh. Itu kebiasaan tiap hari begitu Bu. Habis subuh ngaji lagi, istirahat sebentar, duha ngaji lagi. Itu hari terakhir full Bu amalan beliau. Sampai saya ya Allah pengen seperti ini Bu. Dan itu doa terus dari anak saya yang kedua, dia tahu betul doa ibu saya. Ya Allah, mohon diberi kesehatan sampai berjumpa denganmu ya Allah, sehingga saya masih bisa amalan beribadah kepadamu dan tidak merepotkan anak-anak katanya gitu Bu. Itu doanya selalu kedengaran sama anak saya yang kedua Bu. Masya Allah. Sehingga ketika meninggal betulan teh anak saya, oh ya Allah itu doa emak dikabulkan sama Allah katanya Bu. Kita juga pengen ya Bu ya, mudah-mudahan kita istiqomah dengan amalan kita dan meninggal dengan keistiqomahan amalan ya Bu ya. Ini saya takut pengantarnya terlalu panjang, nanti nggak keburu ya Bu ya. Kita masuk dulu. Kalau teoritis bisa dibaca Bu ya, nanti fotokopi aja ke Bu Aida, ada makalahnya. Sebenarnya saya punya 2, tapi dulu cuma 1 fotokopi ya Bu ya. Tapi itu pun sudah cukup lah Bu. Ini sudah lengkap Bu, dan di sini tuh ada sampai apa gambar mengenai bagaimana ini pemotongan ini, termasuk ini bagaimana memotong kain sudah ada di sini Bu. Saya nggak mengingatkan Bu Aida, saya pikir Bu Aida pasti ingat deh gitu ya. Soalnya ini perlu nih Bu. Ini sudah ada lengkap ya Bu. Ini bukan makalah buatan saya Bu, ini makalah dari yang memberikan kursus waktu saya kursus di IAIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya Bu ya. Baik, saya langsung aja ke yang sifatnya praktis ya Bu ya. Ketika kita menghadapi pengurusan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah melihat jenazahnya dulu Bu. Bagaimana keadaan jenazah itu kita rapihkan. Karena kadang-kadang ada yang belum rapih Bu, seperti tangannya begitu.
Ini Bu ya, maaf, makanya tadi tidak perlu pakai orang yang kayak gini, cukup dibicarakan aja. Jadi ketika pertama kali kita lihat jenazah, kita lihat dulu keadaannya. Kalau tangannya belum rapi, kita rapihkan, Bu ya. Seperti bersedekap kita sholat, sambil doa ya Bu ya. Oh ya, saya pernah mengenai doa-doa kita dalam mengurus jenazah, Bu. Saya pernah waktu itu di daerah namanya Jengkol, Bu. Tapi ini nama daerah, bukan jengkol makanan ya, Bu ya. Saya 3 hari di Jengkol, itu di rumah yang saya tepati, yang punya rumahnya bilang begini, Umi katanya, di sini mah kalau ada yang ibu-ibu yang meninggal, yang ngurusnya laki-laki. Astagfirullah, saya bilang, ih gimana, gak boleh, saya bilang. Dosalah semuanya, saya bilang gitu ya. Pokoknya saya pulang dari sini, ibu harus bisa. Sampai saya kursus kilat, Bu, itu yang punya rumah. Pokoknya saya bilang, ibu, saya pulang dari sini, ibu harus bisa ngurus jenazah. Saya kursus kilat, saya untuk ininya nggak pakai kain gitu ya, pakai kertas-kertas saya tinggalkan begitu, ditulisin ini untuk apa, ini apa, ini apa. Alhamdulillah sekarang dia jadi ibu kifayah di sana, Bu ya. Ini waktu itu Umi udah nggak bisa doa-doanya. Kata saya, kalau nggak bisa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, gitu ya. Ketika saya ingat ke sana juga, saya ini kan tadi ini jenazah itu Bismillahi wa ala milati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal itu, lalu sholawat sambil kita minta sama Allah agar bisa, karena ada yang susah, Bu. Ada yang susah ya, Bu ya. Jadi kita minta sama oleh Allah sambil baca sholawat tuh, minta tolonglah sama Allah agar kita bisa mensedekapkan jenazah itu. Juga ketika harus menutupkan mata, ada yang matanya masih terbelalak, Ibu. Kalau Ibu, punten ya Bu, abdi ngabibita pun biang mah, waktu itu kan habis amalan duha ngaji, ada kakak saya, Bu ya. Kemudian kakak saya ngasih uang itu, nih buat anak-anak, katanya. Amalan sodakoh juga masih jalan, meskipun ke cucunya sendiri, Bu ya. Itu udah tosnya, mak bade bobo. Saya pikir mau bobo biasa, ternyata meninggal, Bu. Itu sudah rapi begini, mata sudah tutup, Bu. Di tempat tidurnya sudah rapi. Subhanallah ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya, Bu ya. Amin ya Allah, kita bisa husnul khotimah. Jadi ada yang matanya masih terbelalak, Bu. Ini saya bicara begini seperti tadi, ada yang kotorannya setengah jam nggak bersih-bersih, itu karena saya mengalami, Bu ya. Duh, Masya Allah. Gimana coba, Bu, kalau setengah jam, akhirnya saya tutup aja, Bu. Terpaksa. Saya pintal kapas, dibulung pakai kain kapan, dimasukkan ke anusnya, ya, Bu. Baru saya mulai wudhu dan mandi besarnya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kebaikan, Bu ya. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ini, Bu ya, makanya saya katakan tadi, pengurus jenazah ini bukan petugas kebersihan biasa, Bu. Dia harus kemungkinan jenazah seperti apa itu dia harus siap, Bu ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya keyakinan tinggi, Bu. Oleh karena itulah juga kita tidak tahu, barangkali orang yang meninggal itu punya apa, Bu? Punya ilmu-ilmu yang lain-lain, Bu ya. Oleh karena itu sebaiknya
para pengurus jenazah itu punya ayat-ayat perlindungan yang sudah istiqomah, Bu. Tapi sebenarnya ayat-ayat perlindungan itu bukan cuma untuk para pengurus mayat aja, Bu. Ibu-ibu insya Allah sudah punya ya, Bu, ayat-ayat perlindungan ya. Insya Allah ya, Bu ya. Saya dulu waktu kuliah pakainya Al-Maksurat, Bu, waktu masih di UII ya. Pernah ganti mandil dan sekarang dari mulai anak pertama saya di Al-Fatah Temboro, saya ikutan. Saya lihat itu jauh lebih sama, itu intinya sama, tapi banyak tambahannya. Saya ambil ayat hirji dari Kiai Mahmud ya, Bu ya, dari Kiai Ujairon. Ayat-ayat perlindungannya saya pakai ayat hirji pagi sore, Bu. Dan juga ayat munjiat, Bu, ayat 7 itu ayat-ayat tauhid, Bu, tentang tauhid, juga tentang keyakinan rizki. Itu sebaiknya kita jadikan amalan harian, Bu. Jadi kalau pagi-pagi teh mungkin habis subuh kita tawasul dulu ya, Bu ya. Kemudian kalau saya ayat hirji, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman itu menjadi makanan harian kita, Bu ya. Kalau malam mau tidur apa, Bu? Al-Muluk dan As-Sajadah ya, Bu ya. Kalau malam Jumat Al-Kahfi ya, Bu ya. Itu kalau di hari-hari dipakai, Bu, tiba-tiba hafal sendiri, Bu, tanpa kita menghafal. Ya. Ya, sekali kok suka melebar ya, Bu, maaf pembicaraan. Jadi sekali lagi kita rapihkan dulu ya, tangan, mata, kaki dan lain sebagainya. Baru setelah itu mandi ya, Bu ya. Untuk mandi di tempat pemandian disiapkan kain 2 ya, Bu, dan anduk. Kain 2 dan anduk gitu. Dibicarakan aja dulu untuk mandi mah ya, nanti sekalian ini. Dan nanti ketika pemotongan kain kapan, yang pertama kita lakukan itu memotong untuk istinja, Bu. Kurang lebih 15 cm lah. Dipotong dan dijadikan 6, nanti simpan di kantong ini apa, celemek ya, Bu ya, disimpan. Juga kapas kita simpan di situ untuk bekal barangkali terjadi apa-apa seperti yang tadi itu kan harus ditutup, ada yang harus ditutup. Ini banyak, Bu, yang harus ditutup itu. Jadi ketika memandikan, yang pertama kita lakukan adalah istinja, Bu. Membersihkan lubang depan dan belakang. Setelah itu rapi, baru membersihkan mulut pakai kain yang tadi kita sobek ya, Bu ya. Membersihkan mulut, hidung ya, Bu ya, dan telinga. Baru setelah rapih istinja, wudu. Wudunya sama dengan wudu kita, Bu. Diwudukan si jenazah itu. Setelah diwudukan baru mandi besar. Mandi besarnya sama dengan kita mandi. Jadi ketika di Jengkol saya menghadapi tidak ada yang bisa memandikan, gampang saya bilang. Kalau bacaan-bacaannya nggak bisa pakai bahasa Indonesia, saya bilang. Niat misalnya nggak bisa, nawaitul ghusli, itunya bahasa Arabnya nggak bisa, pakai bahasa Indonesia aja, saya bilang gitu ya. Niat saya memandikan jenazah ini fardu kifayah lillahi ta'ala, cukup itu juga, Bu ya. Kalau lupa sama sekali kita begitu. Ya. Tadinya ibu yang saya tempati 3 hari itu, dia mah nggak bisa, Umi nggak bisa katanya. Ini dosa semua, saya bilang. Kalaupun terpaksa, Bu ya, laki-lakinya di luar dan di dalam 4 orang perempuan diinstruksi dari luar, gitu, itu boleh ya, diinstruksikan begitu ya. Kalau langsung terjun nggak boleh lah, Bu ya, nggak boleh.
Jadi kalau perempuan harus sama perempuan. Dan kemudian mandi tidak boleh terbuka, Bu ya. Harus ada ditutup pakai kain. Pakai kain ditutup. Jadi kita membersihkannya bari ngodok di. Dan kita pemandi itu tidak boleh melihat kubul dan dubur, Bu. Hanya membersihkan aja. Sebelum membersihkan bagian itu kita apa? Dipencet gitu ya, Bu, ininya kira-kira keluar. Ya kita tahulah bagaimana usus besar kan begitu ya, Bu ya. Jadi bagaimana kita ya. Gini kan dari akhir usus kecil ke sini, ke atas, ke sini. Bagaimana kita upayakan. Tapi seperti kasus tadi yang saya katakan, itu setengah jam nggak bersih-bersih, itu nggak tahu kenapa, Bu ya. Ada juga yang keluar dari mulut, Bu. Na'udzubillahi min dzalik ya, Bu ya. Ketika kita mencet ini malah keluar dari mulut. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya, Bu, dan meninggal dalam kebaikan. Jadi begitu ya, Bu, untuk pemandian insya Allah bisa ya, udah cukup kan penjelasan sebegitu juga. Jadi pertama istinja, yang kedua wudhu, dan ketiga mandi besar, sama seperti kita mandi begitu. Oh, Ibu sering memandikan jenazah? Iya. 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 Kita yang suka salah itu di bukan kan ya. Iya, jadi makanya Bu saya bilang perlu 4 orang. Mengapa? Karena itu saya juga nggak kuat untuk. Jadi setelah wudhu Bu ya, setelah wudhu itu dibanjur dulu semua, baru dikasih sabun, bagian depan dulu semua, dan bagian belakang itu juga bergilir, Bu. Dari yang kanan dulu, yang sebelah sini megang 2 ke sini. Gini, Bu. Biar praktek ya. Jadi untuk kanan dulu kan, Bu. Saya bilang 4 orang tuh begini, 1, 2, 3, 4 ya, Bu. Nanti yang kanan dulu kan, ini dibeginikan. Nah, yang sebelah sini begini, yang ini membersihkan, menyabun dulu dan membersihkan. Tapi tertutup kain, tidak boleh dibuka, Bu. Pakai kain 1 lembar. Ini kan, disiramkan ke dalam. Nah, jadi ini dibeginikan, nanti yang sebelah sana ngebanjur gitu. Ya, jadi nggak bisa, Bu, mengurus jenazah sendiri, itu nggak bisa. Perlu 4 orang. Di sini 2, di sini 2. Iya, perlu 4 orang untuk mengurus jenazah. Tapi bagusnya mah tapi yang paling aktif tentu yang Ibu Kifayah gitu. Nanti dia yang menginstruksikan begitu ya. Jadi mangga ya. Kalau kita menawarkan ke keluarga harus diamanatkan, harus kuat kalau mau Jakarta. Oh iya, sebagaimana tadi Ibu katakan, katanya kalau ke keluarganya kita harus amanatkan, nggak boleh nangis. Memang betul, Bu. Dan saya juga biasanya sering ngasih targib dulu kalau mau mengurus jenazah. Dan saya tidak, setelah saya sering diminta untuk memandikan jenazah, saya tidak membentuk grup, Bu. Mengapa? Karena saya lebih mengutamakan keluarganya, terutama anaknya begitu. Jadi saya hanya mengini aja, ya. Sebagaimana tadi saya di awal katakan, bagaimana ibu saya pernah menyatakan itu yang paling wajib anak-anaknya, bukan orang lain, katanya gitu. Ya.
Itu memandikan begitu ya Bu ya. Insya Allah cukup lah. Barangkali ada lagi tambahan? Ya, mangga. Nanti pakai itu. Kain kapan? Iya, 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 sama. Ya di iya, biasa. Kalau depan biasa, kalau depan biasanya tidak. Oh iya, kadang-kadang suka ada yang ini Bu, ada yang pendarahan. Iya, itu mah kalau yang ada pendarahan tuh ditutup aja. Misalnya ada pendarahan di mana, begitu ya ditutup pakai iya, ditutup. Seperti kasus tadi yang setengah jam nggak bersih-bersih, kapas dibungkus pakai kain kapan dan ditutupkan begitu. Nauzubillah, ya. Mangga. Oh, boleh ikut kalau pernah waktu itu ada saya memandikan seorang ibu, anak laki-lakinya pengen memandikan. Saya bilang memang nggak apa-apa secara hukum, tapi karena saya yang diminta begitu ya, saya kan harus harus itu. Kalau ini kan saya aurat saya yang kebuka. Saya bilang boleh pilih Bapak yang mau terjun, saya yang instruksi dari luar, atau saya yang di dalam pool. Karena saya nggak bisa dengan putranya yang laki-laki begitu ya Bu ya. Karena sayanya harus kebuka beberapa aurat. Saya juga ini juga cadar risih teh Bu, kalau memandikan jenazah pakai cadar tuh gimana gitu ya. Terus tangan juga kebuka sampai sini kadang saya ya gitu. Sebenarnya mah semuanya juga bisa kalau ibunya mah, meskipun istinja, tapi kan kita siapapun tidak boleh melihat, hanya ini aja. Iya, ditutup kan, dan ditutup dan semua ini. Kalau suami istri mah nggak bisa Bu, bukan mahram. Itu hanya mahram perkawin, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, itu bukan mahramnya beda, mahramnya bukan nasab. Mahramnya karena perkawinan beda, Bu. Oh, nggak bisa dong. Ya, iya, iya. Insya Allah nanti saya ini lagi ya, saya pelajari lagi. Tapi kalau nggak salah ini mahramnya mahram perkawinan soalnya ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Nanti untuk perkara ini saya simpan dulu ya Bu. Nanti saya kasih tahu ke Ibu ya. Insya Allah. Boleh tidaknya saya mujakarah dulu lagi. Dulu saya iya boleh. Tapi kok saya sekarang tiba-tiba menyatakan nggak boleh ya. Sebenarnya saya juga dulu mengatakan boleh Bu ya. Nantilah saya posting ke Bu Aida ya. Saya mujakarah lagi ya. Barangkali itu ada lagi. Cukup ya. Kalau sudah cukup tentang pemandian, kita langsung ini kain kapan Bu. Ini yang paling penting Bu ya. Oh iya, setelah apa? Setelah selesai mandi itu yang ini kan dibuka Bu ya. Lalu ditutup pakai ini Bu. Ini gimana? Nggak gantung. Di sini aja ya. Mangga. Punten kalau agak lama Bu penjelasan mengurus jenazah ini ya Allah. Di dalam aja atau gimana? Udah cukup. Iya, di keramas. Itu saya biasanya nyiapin
Bukan cuma sabun tapi juga sampo. Ya, maksudnya untuk praktek gitu ya. Kalau sudah selesai, ini dibukanya sedikit-sedikit, terus jangan sampai kelihatan, nanti ditutup pakai ini ya Bu. Supaya menjiwai pakai ini. Minta bahasanya mohon atuh mangga. Nanti itu untuk ini. Ya udah deh eta mah. Ya pakai itu. Bahkan saya lihat siapa yang mengurus jenazah itu sampai sini Bu, pakai ada lagi yang plus. Ya. Apanya? Nggak apa-apa, cukup segini juga. Tah, punten itu kain. Kainnya dua. Jadi ini Bu, kain yang itu mah udah diambil ya Bu, diganti dengan ini pelan-pelan, jangan sampai aurat kelihatan. Kemudian setelah anduknya agak ditekan-tekan pelan ya Bu ya. Kemudian ditutup pakai ini setengah ke sini, jangan full ke situ Bu. Nah, separuh. Nanti yang di sebelah sana yang dua menggulingkan, ini dikebawahkan. Anuknya dicanak dulu ya Bu. Ente kedah. Da tepatos ieu. Tepatos bas. Punten hiji deui. Iya, nanti di dalam lah ketika. Kemudian yang satunya di sebelah sini. Jadi tertutup Bu ya. Atas bawah. Jadi tertutup Bu atas bawah, sehingga kalau ada yang mengangkat bukan mahram pun insya Allah enggak batal. Mengapa? Karena setelah tadi kan wudhu, mandi, itu baiknya diwuduin lagi setelah yang selesai itu. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak wudhu lagi juga, tapi lebih baik untuk abdolnya. Iya. Nah, sekarang kita mulai ini ya Bu ya. Ini boleh dipotong-potong Bu. Makanya ini tertutup. Makanya ini terbungkus kan. Ya. Ya. Jadi kain dua tuh, yang satu dikebawahin sebelah, yang dari sebelah sini kebawahin ke sini. Jadi tertutup ya Bu. Nah, ini pertama, punten ya Bu, ini dipotong-potong biar jelas begitu. Kumaha sih? Emang belinya langsung 12 meter gitu ya? Kain kapan tuh kalau penyediaan di tempat saya tuh 10 meter. Tapi Bu, pernah saya mengurus yang orangnya tinggi besar, itu perlu 12 meter. Kurang Bu. Air apa? Air kamper Bu, air kamper buat air. Iya. Oh itu mah boleh, tidak boleh enggak. Tidak wajib. Tapi kalau ini kamper, biasanya kamper, kalau saya tuh ada kamper 2 bungkus, 1 bungkus untuk saya ini kan di kain kapan, dan 1 bungkus untuk di air terakhir pemandian. Lalu dikucurkan. Oh iya, diukur dulu mayatnya. Nanti dulu Bu, punten ya. Yang pertama Bu, kita bikin untuk istinja sebegini. Kurang lebih segini lah.
nggak usah digunting gitu bunya ngalamikeun. Diperepet weh. Iya dipotong deh Bu. Untuk membersihkan hidung, membersihkan mulut, ya. Ya selain pakai kaos tangan, nanti pakai ini, ya. Ini dibagi 6 lah, cukup. Isi sama dengan mandi besar kita Bu. Istinja dulu, wudhu, mandi wudhu lagi. Bukan setelah istinja. Setelah istinja, sebelum atau lagi mandi juga nggak apa-apa. Ya, setelah wudhu juga boleh. Untuk istinja. Eta mah kanggo hidung, tapi ari kanggo istinja mah gitu weh. Dilebar. Apaan? Iya, ya. Kadang-kadang ininya mah nggak cukup ini semua dikit. Ya, bukan di bagian luarnya teh semua kan. Dan tidak boleh melihat kubul duburnya Bu ya. Ulah ditoong. Iya, enggak Bu, dirasain aja. Lihat bersihnya, ininya udah bersih. Kalau ininya bersih berarti bersih. Indikator bersihnya ininya bersih Bu. Ya. Waktu yang setengah jam nggak bersih-bersih itu Masya Allah, ini sampai saya gunting lagi Bu. Iya, kalau udah kapan saya mulai ininya, terpaksa ini dibungkus kapas, dimasukin begitu. Apa namanya, memutuskan untuk berhenti itu apa boleh? Kan maksudnya banyak hal seperti itu. Itu kan kasus kekecualian. Memang harusnya mah sebersih-bersihnya. Tapi bahkan misalnya udah selesai mau dikapanin, keluar lagi, itu harus mandi lagi. Tapi ini kasus dari dubur, dari awal, belum apa-apa kan Bu, belum wudhu, belum apa, setengah jam. Akhirnya bismillah aja saya ambil keputusan. Ya, kasus-kasus tertentu ya Bu. Di kapan? Iya. Oh, kalau misalkan itu mah kasus-kasus khusus. Bahkan nggak dimandiin kalau yang kecil. Itu nanti di itu Bu. Di itu ada di apa? Di makalah itu ada. Untuk yang kecelakaan kayak gitu nggak dimandiin Bu. Nggak. Iya, enggak Bu. Cukup ditayamumkan aja atau cuma dibanjur aja. Ada di situ di makalah. Sebaiknya mah kalau pengen jelas fotokopi makalahnya Bu ya. Ada insya Allah di Bu Aida masih ada Bu. Oh kalau enggak mah atuh. Oh dulu teh kan banyak ya fotokopi teh. Oh iya. Setelah ini siap. Ini sudah diinikan ya Bu ya. Bikin tali yang panjang 2, tali yang pendek 2, dan yang pendek sekali 2. 5 lah, yang pendek sekali 1, yang pendek sekali 2. Untuk
Nah, ini saya juga kemarin melihat saya yang tali panjang tuh disambung, Bu. Yang ngurus jenazah bukan saya ya. Itu punten ya, Bu-nya. Bilih kirang sopan. Margi nanti di ayah hon. Ibu ngambilnya dari mana? Yang itu yang itu Ibu mah ini disambungkan bentennya. Jangan, Bu, untuk yang panjang. Maaf, Bu, untuk tali yang panjang ambil dari kain panjang-panjang dari sininya. Jadi tidak perlu disambung. Itu nanti nggak sopan ya mayat, jadi menekan sambungan. Ngajendol. Baik, kita ukur dulu dari kepala sampai kaki, Bu punten. Iya. Iya mah bohongnya, anggap aja kepala. Ya. Nah, ini ditambah minimal 2. Dilebihin 2. Ini sebenarnya 3 lembar, Bu, tapi suka kurang. Buat aja 2 lembar dulu, nanti kalau ada lebihan di atasnya bentar, Bu, di ini dulu. Bikin 2 dulu. Enggak lah, dipotong. Nah, itu udah 2 ya, Bu ya. Ini untuk tali yang panjang ambil dari sini, Bu. Bukan sisa. Dari kain yang panjang ini 2. Soalnya kalau dari lebar kain harus disambung. Ya, nanti kita lengkapi dulu talinya biar nanti dipasang. Ini buat tali, satu lagi buat di lutut. Buat di lutut. Ini buat di kaki dan di kepala. Ya, dari lebarnya. Yang ini dibagi 2, Bu. Nah, sekarang kita susun ya, Bu ya. Talinya di sini 1. Di kepala 1. Di dada 1, di perut 1. Segini deh biasa. Ini di lutut. Nah, baru yang 2 lembar tadi kita simpan. Punten kapasnya. Gitu ya, Bu ya. Mana gunting? Kemarin saya melihat, Bu, Ibu Kipa ya. Saya lihat, kok nggak ada kerudungnya. Sepertinya kehabisan ini, Bu. Saya lihat, pantesan. Bikin bajunya terlalu panjang, mungkin kehabisan untuk. Tapi sebaiknya kita yang pertama kita buat dulu lah kerudung ya, Bu ya. Kan nggak boleh yang kalau yang nggak berjahit mah. Iya. Kain ihram bisa dipakai.
Ada kain ihram bisa dipakai. Buat ininya juga ini. Ini Bu, bikin segitiga begini ya Bu ya. Ini untuk kain kerudung. Ini disimpan di sini. Iya, iya. Makanya kalau benar berhirup. Itu penyimpanannya begitu Bu. Nah, sekarang kita bikin baju Bu. Baju kita ukur aja Dari perut. dari apa? Pinggul. Dari sini leher, ya dari ini nih. Ya pundak ke sinilah, nggak usah panjangan. Kemarin tuh saya lihat sampai segini atunya kehabisan ya Bu kain kapan. Dari pundak sampai perut. Iya sampai perut lah. Nah ini pundak. Oh, ya, atasan begitu. Bikin lubang kepala. Bikin setelah ini dipotong, bikin lubang kepala ya Bu ya. Kalau di makalah itu dibuat begitu, kalau saya cuma padu KGK buka gitu ya Bu. Sukara biasa gunting na alit deh. Nah, gitu. Asal kira-kira kepala masuk lah. Nah, ini ke sininya juga nih, ke pinggirnya. Nah, Bu. Dilihatin dulu, Bu. Nah, Buat depan ya. ini buat depan Bu yang panjang ya. Jadi cuma digunting aja tengahnya, kemudian ke sini digunting. Menyimpannya nanti kalau kita mau memandikan, kita pesan pada yang nanti mengangkat habis mandi, kepala disimpan di pas lubang. Dan sebelum itu di bawah di apa ya? Di dalam kerudung itu di ini apa kapas Bu. Jadi pas kepalanya. Disimpan Bu. Ada ya, ya. Ya kayak bantal begitu. Segini aja Bu. Tekaplah sakit. Ini disimpan di ya. Atau di bawah kerudung, Bu. Iya. Tapi tapi ada ini nantinya. Ini aja dina lapis mohon di dia. Jadi nggak nempel langsung ke kepala gitu. bikin baju. Ini baju ya. Kemudian ini dulu. Suka ada yang nggak pakai, kalau saya mah pakai Bu. BH Bu. Kirang langkung segini aja lah. BH-nya cuma persegi aja Bu. Disimpan di naacuk.
Penutup dada. Kemudian bikin sarung kurang lebih 1,25 meter lah, Bu. Saya tangan ini 150 seginilah. Sarung. Ya. Ini adanya ini, Bu. Apa sorban? Ada. Ya, pakai sorban. Pakai atuh. Sama, nggak ada kemben kalau laki-laki. Pakai celana deh. Aina nggak ada mah. Popok, Bu, popok ya. Seginilah, Bu ya. Sakilah cekap. Dibungkus doang. Kayak papais ya, Bu. Ya, dikira dibungkus. Sama bikin talinya, Bu, ya buat popok. Kumaha? Oh, gitu ya. Boleh yang kayak gitu juga. Kalau saya ini, Bu, untuk popok ini, Bu ya, itu talinya ini digunting untuk tali masuk. Disimpan di atas sarung, Bu. Jadi sebelum memandikan mayat, ini sudah siap, Bu ya nanti. Ini kalau orang gemuk harus lagi ya. Udah ya? Nah, ini karena 12 meter itu bisa sebenarnya dibawa yang paling awal tuh tiga lapis sebaiknya, Bu ya. Tapi kadang saya sering sekali persiapannya hanya 10 meter, Bu. Jadi tapi pernah saya mengurus yang tinggi besar, orangnya perempuan tuh perlu 12 meter, Bu. Meskipun ininya cuma 2. Ya, ini kalau ya. Iya, dah. Ini nanti disimpan lagi di situ di 3 ya, Bu ya. Karena lebihan kan. Tapi enggak ya. Apa? Lah nggak usah lah, ya nggak usah dibicara. Dikitukeun we heula tah. Iya, terus dilebetkeun. Sok, Bu, punten, Bu, diangkat ini. Nah, pegang tangannya juga. Iya. Oh, dihamparin itu yang itu diangkat tengahnya. Dihamparin lagi yang sisanya. Kita sana naon di bawah. Tah, cekapnya, Bu-nya. Ya diiniin lagi. Jadi yang bawah itu bagusnya 3 lapis. Ditambah dengan tadi kerudung, baju, BH, sarung, popok. Ya. Iya. Ini membuka ininya sedikit-sedikit ya, Bu ya. Jangan sampai aurat kebuka. Ya.
Jadi di ini dulu misalnya. Jadi pendekan sini. Ini dulu berarti ya. Jangan dibuka, Bu, jangan dibuka. Dikodok dulu kan itu harus pasang dulu ini nih. Popok ya. Jadi cuma begini popok dipasang dulu gitu, dilihat, digituin. Ya. Enggak boleh, Bu. Seperti kita mandi di kamar mandi, maaf. Kalau saya pakai basahan bagaimana ibu-ibu? Kalau kita mandi juga di rumah meskipun di kamar mandi pakai basahan, Ibu. Walaupun sendiri. Iya. Sebelum dipakein kan Oh iya. Sebelum di kain kapan, lubang-lubang ini pakai kapas ya. Pakai kapas, kemudian lipatan ini pakai kapas. Pakai kapas ya. Kaki juga pakai ya. Ini jari-jari kaki dikapasin gitu ya ini. Ya, makain sangcutnya begini Bu. Jadi jangan dilihat begitu. Asal supaya gampang aja biar kita paham. Oh. Tapi justru prakteknya Oh. Jadi diraba aja gitu. Ini yang praktek. ini dulu mana tadi? Mana sih? Sangcutnya dah biasa nama kepegang dah. Iya, nih. Nah, Popoknya di ini dulu gitu ya Bu ya. Nah. Kemudian ya. Ya, udah ini kapas udah kita pasang ya Bu ya, di bagian-bagian lubang-lubang, kemudian di lutut gitu di. Ini juga dipakein Bu di sini. Ya, dipakai kapas. Ya, lubang-lubang hidung, telinga begitu ya. Ini juga kalau saya mah tapi pakai kain Bu untuk muka teh. Kapas dengan dipakai kain itu jadi nggak langsung kapas ke muka gitu ya. Iya, saya takut nggak sopan loh gitu ya Bu ya. Jangan betah gitu. Ya, kemudian ini dilipatan ini dikasih di sini. Ini juga jari-jari dikasih kapas, kemudian di lutut juga, dan di jari-jari kaki pakai kapas. Ya, di sela-selanya masukin gitu. iya. Di lipatan ini dan juga di sini. Di tumpangan inilah gitu. Kalau yang nggak diam tangannya ya diikat ya Bu. Kalau yang diam mah nggak apa-apa, nggak diikat juga ya. Setelah dipasang ini cawat ini ya Bu ya. Ini dulu BH, kemudian ini sarungnya. Cuma digituin aja BH ya Bu. Ya kan udah ininya pakai kapas tadi. Nggak usah. Kan tadi udah di tangan juga. Di tumpangan ini pakai, ini jari-jari pakai di sini. Kalau kamarnya, kalau misalnya udah siap bisa di kamar kan? Apanya? Lengkap padannya dari mandi di kamar kan? Di kapaninya? Kalau saya, ini Ibu nanya, katanya nanti di kapannya boleh di kamar kan katanya. Kalau saya
Enggak, nanti ngangkutnya kan repot. Jadi biasanya di tempat yang nanti untuk sholat gitu. Harus di tempat yang harus Kalau sholat. siap nggak apa-apa kan? Yang juga, maksudnya biar nggak terlalu banyak orang yang lihat. Oh, da ketika mengkapani mah orang-orang yang bukan mahram disuruh keluar, Bu, ya. Jalan ditutup. Dan ini kadang-kadang mah sinjang dikurilingkeun gitu. Jadi nggak boleh ada non. Tapi mungkin kan Umi kalau nggak punya kamarnya besar. Oh ya kalau ada. Ya kalau Dengan catatan pintu kamarnya harus gede. Iya. Pakai Iya, kan aku bilang kalau Belanda. kalau siap. Iya, kalau ruangan tempat sama yang siap nggak masalah. Gak masalah ya. Misalnya Mungkin ada ini kan kalau lain. iya. Jadi kalau ada yang harus iya tidak boleh kasar lah kita begitu. Ya, insya Allah ya. Ini untuk memakaikan ini tetap jangan terbuka ya Bu ya. Jangan sampai aurat kelihatan. Jadi kita kodok-kodok lah gimana caranya. Nanti kalau sudah terpasang semua baru ini dibuka begitu dan nanti ditutup lagi. oh ini Iya. makanya kok dulu ya Mbak. Iya. Boleh pokoknya zikir. Yang utamanya zikir. Cuman kalau saya misalnya saya dipanggil pagi-pagi sekali, saya belum selesai amalan begitu ya. Aduh, ini ayat hirji juga belum sambil ini tuh, sambil ayat hirji, sambil yasin, sambil al-waqiah, sambil ar-rahman gitu. Tapi minimal yang menyertai juga minimal zikir, sholawat lah. Gitu. Tapi itu mah nggak apa-apa, yang penting zikir. Yang utamanya itu, jangan sampai keluarganya ada yang nangis, kita target supaya mereka ridho kepada Allah. Oke, ini udah nih ya. Nah, ya sudah. Oh ya, ini contohnya kepala lah. Ya, aja itu kepala. Iya, cuman kalau saya biasanya diginiin. Ya, gitu. Ya, senyampainya aja gitu. Nanti kan ketutup sama ini. Iya, bajunya dikesituin. Ini kan Baru nanti ini kanan dulu, kiri dulu apa bebas? kanan dulu. Ini mah kiri ya. Kanan mahit. Nah, kayak gini nih kalau kita menganggap kepala, pakainya kan ngalunjak tadi tuh. Yang ketiga mah nggak usah di ini ya, ini aja. Ini geser ke sana apa-apa. Anggap bayinya. Mau angkat geser aja nih biar punten nih tarik. Nah, itu tarik itu yang bawah aja yang bawah. Ini semua nih. Tambahnya kan yang ini. Oh ya udah nggak apa-apa, harus semua, nanti kalau itu biasanya nggak apa-apa. Udah bisa aja dulu senang mereka. Ke bawah lagi Lah udahlah cukup lah. Ya. Ini aja cukup lah. Cuman ininya di bawah anggopainya.
Ini kalau kepanjangan dilipat aja Bu ininya ya. Ini perut yang paling gede. No alit oke nya. Ikatannya tali hidup ya Bu, karena nanti dikuburkan dibuka. Yang kakinya juga. Iya, tali hidup semuanya dibuka kok nanti dikubur. Ini lutut ini. Ini dikepang. Itu dikepang ke bumi coba. Aduh maaf Bu. Kalau kepanjangan gini kan. Alhamdulillah udah selesai. Maaf ya Bu kelebihan waktunya. Mangga nanti ada yang mau ditanyain dari ini proses pengkapanan. Itu mah nanti aja, dan seterusnya ditutup lagi pakai kain 2. Dan keranda. Untuk kerandanya ini sebelah sini 1, sebelah sini 1. Oh, ini pura-puranya ada keranda ya? Ya. Kayak tadi kayak kapan tadi? Kayak kapan tuh tadi? Satu. Nah, ya. Iya. Ya. Oh iya, tadi kan udah dibilangin dina kain kapan yang panjang teh. Maaf Ibu, ini mengenai kapur barus, kamper, itu biasanya ada 2 ya Bu ya. Itu saya suka minta dihancurkan dulu, 1 bungkus untuk dimasukkan air 1 ember untuk ini terakhir. Ya nanti dulu. Ya nanti habis selesai mengkapani itu minyak wangi. Kalau kapur barus 1 bungkus untuk air mandi terakhir masukin ke ember, 1-nya ditaburkan di kain kapan yang panjang teh Bu. Ya, yang paling Bu. Iya. Tapi kira-kira di pinggir. Jangan yang kira-kira ketindihan mayat begitu, jenazah di samping dari atas ke bawah. Ditabur. Iya, semuanya dihancurin. Ya, Bu. Badannya mayat ya? Jangan, ya. Enggak lah. Ya. Alhamdulillah, insya Allah mangga udah selesai Bu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau yang apa? Oh iya, untuk laki-laki dengan perempuan kain kapan itu bedanya. Kalau ibu-ibu ada kerudung, bapak-bapaknya ini sorban, dan tidak ada BH kalau bapak-bapak. Yang lainnya semua sama, ya, sama. Nanti kalau udah pakai baju, ininya iya, dipakein. Segini aja. Ya enggak lah. Kalau segini. Paling segini untuk sorban Bu ya. Nanti dilingkarkan. Di atas halis lah begitu, ketutup gitu. Iya. Iya. Ya, diputarkan we gitu. Sunnah ya. Boleh. Insya Allah. Ya, mohon. Ya. Oh, mangga atuh sudah. Oh, selesai Bu.
Alhamdulillah. Hapunten geulih abdi seueur kalepatan. Boleh. Boleh. Boleh insya Allah. Boleh. Iya. Iya, boleh. Oh, mangga pilih kahilapan. Ya? Gak apa-apa. Udah? Ini juga. Alhamdulillah ibu-ibu ya, insya Allah sudah selesai. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan ada kesalahan. Saya mohon maaf. Sebenarnya saya nggak tahu nih apa pantas apa enggak disebut ustazah, Bu. Saya nggak pernah masantren soalnya, Bu. Dari SD 4 ke SMP 2 ke SMA yang belum dibagi, terusnya ke kelas 2 saya kebagi di SMA 2, lanjutnya ke Fakultas Hukum UI. Bukan saya apa namanya, nggak tahu nih dibilang sama Bu Aida ustazah, aduh malu saya. Bukan dari pesantren, Bu ya, dan dari Fakultas Hukum juga nggak dipakai dalam praktik ya, Bu ya, nggak, jadi lupa lagi lah ilmu hukum juga. Ibu-ibu sudah hafal doa kifarah majelis? Ya, mangga kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.